Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal Wijaya, NIM 06121281924015, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Fani Asmara dengan nomor NIM 06121281924065 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Ramadan dengan NIM 06121281924073. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan seorang. Pendidikan akan mampu mengubah pola pikir, perilaku, serta tindakan seorang menjadi lebih baik. Selain itu juga, pendidikan dalam skala luas yang sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang 1945, salah satu poin itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi fungsi dari pendidikan ini secara umum untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan akan membawa perubahan pada kehidupan bangsa ini. Salah satu tempat untuk memperoleh pendidikan yakni di sekolah-sekolah. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, sekolah itu dimulai dari TK, dari SD, dari SMP dan SMA. Nah, dalam suatu proses pendidikan itu tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung seperti sarana dan prasarana. Contoh kecil, misalkan untuk sarana dan prasarana dalam lingkup sekolah itu salah satunya adalah olahraga, salah satunya tiang ring basket. Jadi tiang ring basket yang sering kita pakai pada saat olahraga untuk menyegarkan tubuh dan fisik itu cenderung seperti yang kita amati mengalami kerusakan. Bahkan tidak jarang ditemukan pada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini, terkhusus pada lingkungan sekitar kita itu, untuk alat olahraga seperti yang ring basket tadi banyak mengalami kerusakan seperti patah, karat, dan lain-lain. Jadi dari suatu permasalahan atau problem ini muncullah suatu ide yang kami bangun pada kesempatan kali ini melalui proposal yang kami angkat sebagaimana ditugaskan pada ujian akhir semester ini. Adapun usaha yang kami ambil pada kesempatan kali ini yakni usaha pembuatan tiang ring basket sebagai alat penunjang kegiatan olahraga. Lantas timbul suatu pertanyaan baru, apakah tiang ring basket yang kami buat ini atau produk yang kami tawarkan ini sama dengan yang ada di pasaran? Jawabannya tentu tidak, karena produk yang kami tawarkan ini memiliki keunggulan-keunggulan, diantaranya seperti bahan yang kami gunakan. Bahan yang kami gunakan ini memiliki kualitas yang baik, serta dalam proses pengerjaan itu dilakukan secara baik sesuai dengan prosedur pengelasan yang kami pelajari selama kami berkuliah. Selain itu juga dari segi pemesanan, di sini kami memberikan kemudahan kepada para customer atau pelanggan, bisa melalui telepon, melalui WhatsApp, ataupun melalui brosur-brosur yang kami bagikan nantinya. Jadi dalam pemesan itu sendiri terdapat dua metode, bisa dilakukan pembayaran secara langsung dan juga bisa dilakukan pembayaran secara uang muka terlebih dahulu. Artinya pelanggan bisa memesan 50% dari jumlah total dana yang dibutuhkan. Jadi itulah kemudahan dalam proses bisnis kami. Selain beberapa keunggulan tersebut, di sini kami juga menawarkan bahwasanya jika nantinya pelanggan itu ingin memiliki spesifikasi khusus terkait tiang ring basket yang akan dibuat, bisa konsultasi dengan kami para pekerja. Jadi kami dari para pekerja ini bisa menelaah permintaan yang diinginkan oleh konsumen itu. Jadi adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Jadi diharapkan nantinya produk yang dihasilkan itu memuaskan bagi para pelanggan sekalian. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yakni tentang harga, alat, dan bahan yang akan kami gunakan untuk pembuatan wirausaha kami nanti, yakni sebagai berikut. Yang pertama ialah peralatan penunjang. Bahannya yang pertama ialah mesin lastik. Kegunaannya alat bantu rakit tiang basket. Terus yang kedua ialah kabel colokan. Bahan yang ketiga mesin gerinda dan gerinda duduk. Selanjutnya kacamata las. Dan bahan selanjutnya ialah aksesoris lastik. Jumlahnya yang diperlukan 2 buah. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu biaya habis pakai dan produk. Yang pertama, bahannya bahan tambah las. Justifikasi perjalanan, bahan untuk penyambung bahan yang akan dilas. Jumlahnya
2 kg, harga satuan Rp100.000 dan jumlah Rp200.000. Bahan nomor 2, mata gerinda dan gerinda. Justifikasi perjalanan untuk memotong. Kuantitas 10 mata gerinda potong, harga satuan gerinda 8.000. Jadi harga yang diperlukan 275.000. Dan untuk gerinda duduk diperlukan 3 mata gerinda duduk seharga 65.000. Terus selanjutnya roda 6 inci. Roda 6 inci ini justifikasi perjalanannya untuk penggeser tiang portabel. Diperlukan 8 buah, harga satuan 40.000, jumlah harga 320.000. Selanjutnya akrilik tebal 15 mm. Kegunaannya alat pantul pada tiang basket. Yang diperlukan sebanyak 2 buah, harga 1 buah yaitu Rp4.250.000. Rp4.250.000 dikali 2 hasilnya 8.500.000. Terus selanjutnya baja hollow. Justifikasinya untuk rangka tiang basket. Diperlukan sepanjang 20 meter, harga satuannya Rp3 juta dan jumlahnya Rp6 juta. Terus busat tebal 8 cm. Kegunaannya untuk pelindung depan tiang. Diperlukan 4 meter, harga satuannya Rp150.000 dan jumlah harganya Rp600.000. Terus yang terakhir ialah baut dan mur. Digunakan untuk menyambung tiap-tiap bagian. Diperlukan kurang lebih 24 buah, harga 1 buah Rp4.500.000. Terus total 108.000. Jadi untuk biaya yang nomor 2 ini biaya habis pakai dan produk totalnya 16.003.000. Terus anggaran yang terakhir ialah yang nomor 3, lain-lain. Yang pertama, bahan yang diperlukan X-banner. Kegunaannya untuk sebagai papan informasi. X-banner ini diperlukan 1 dikali 2 meter. Harga satuannya 40.000, jadi jumlahnya cuma 40.000. Terus bahan yang kedua ialah tiang X-banner. Gunaannya sebagai penyanggah X-banner. Diperlukan 1 buah, harga satu 70.000 dan jumlah 70.000. Terus yang terakhir ialah laporan. Kegunaannya laporan ini untuk print, jilid, dan materai. Sebanyak 2, harga satuan 34.000 dan dikali 2 68.000. Totalnya untuk anggaran yang lain-lain ini ialah 178.000. Jadi total keseluruhannya anggaran 1, 2, dan 3. Yang satu peralatan penunjang, yang kedua biaya habis pakai dan produk, dan yang ketiga lain-lain ini total anggarannya sebesar 24.831.000. Baiklah, sekian pemaparan dari saya tentang harga alat dan bahan. Saya lanjutkan kepada teman saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang analisis pasar, prospek, serta keunggulan dari produk yang akan kami buat. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis pasar. Nah, alasan mengapa kami memilih usaha ini adalah dari prospek pasar yang telah kami lihat. Prospek pasar yang kami lihat di Indralaya ini kebanyakan adalah anak muda yang berusia antara 11 sampai 25 tahun. Anak muda yang sedang giat-giatnya berkegiatan berolahraga seperti itu. Dengan kegiatan olahraga mereka bisa menunjang, melepas stres, melepas penat, dan melepas dari kegiatan-kegiatan yang mengikat mereka. Nah, dari situ kami melihat suatu peluang usaha. Peluang usaha ini adalah peluang membuat atau
membuat atau melengkapi fasilitas olahraga yang mereka inginkan dalam ruang lingkup yakni basket. Nah, kenapa kami memilih basket? Berdasarkan analisis pasar yang telah kami lakukan, banyak sekali arena-arena atau lapangan-lapangan basket itu sudah tidak layak untuk digunakan, khususnya pada tiang dan ring untuk bermain basket. Yang kita tahu, tumpuan dari bermain basket itu sendiri adalah bagaimana cara kita mencetak poin ke dalam ring. Nah, bagaimana kita bisa bermain basket kalau ring dan tiangnya saja sudah tidak layak untuk digunakan? Beberapa kerusakan yang krusial atau kerusakan yang parah pada basket itu, pada tiang dan ring basket itu sendiri, misalnya papan pantul yang sudah keropos, tiang yang patah atau roboh, kemudian ring basket yang lepas. Nah, seperti itu. Maka dari situ kami merasa bahwa kegiatan berolahraga bukan lagi kegiatan yang menyenangkan kalau kegiatannya ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang rusak. Nah, dari situ, dari analisis itu kami merasa perlu untuk membuat dan memiliki prospek yang tinggi jika membuat usaha di bidang olahraga, khususnya di bidang basket seperti itu. Kemudian kita sudah berbicara tentang analisis pasar dan menyinggung sedikit tentang prospek usaha. Bagaimana sih prospek usaha yang kami miliki jika kami membuka usaha pembuatan ring basket? Nah, untuk prospek usaha sendiri berdasarkan analisis pasar yang telah kami lakukan juga, bahwasanya prospek usaha kami ini sangatlah besar dan ruang lingkup usaha kami ini sangat besar seperti itu. Bukan hanya dari sekolah-sekolah, yang kita tahu bahwa sekolah-sekolah memang menyediakan fasilitas olahraga khususnya basket ini, tetapi sekolah-sekolah itu tidak memiliki perawatan atau tidak memiliki standar yang baik dalam membuat ring basket. Biasanya hanya dibuat dari tukang-tukang las biasa. Nah, bukan cuma sekolah-sekolah, tapi target pasar kami di sini untuk meningkatkan prospek usaha kami itu ada 3 di sini. Yang pertama itu adalah pribadi, jadi orang-orang yang ingin membuat ring basket di sekitaran rumahnya atau di tempat datar lapangan di sekitar rumahnya yang kosong untuk dijadikan tempat bermain basket untuk anak-anaknya. Itu yang pertama, dari pribadi. Kemudian yang pastinya itu dari sekolah. Yang sudah saya sebutkan tadi, banyak sekolah-sekolah yang tiang-tiang basketnya sudah patah seperti itu dan sulit untuk mencari tukang-tukang las untuk memperbaiki atau merepair dari tiang basket itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adalah dari instansi pemerintahan. Nah, seperti yang kita tahu, pemerintahan khususnya di Ogan Ilir sedang giat-giatnya membangun atau membuat fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan dari anak muda. Nah, kegiatan yang menunjang seperti ini bisa kami jadikan usaha seperti itu, bisa bekerjasama dengan pemerintah. Dalam hal ini adalah pembuatan fasilitas olahraga seperti itu. Nah, fasilitas olahraga yang diminati atau menjadi acuan atau menjadi acuan dan prospek kedepannya bagi pemerintah untuk pemuda itu sendiri. Bisa contohnya itu bisa dibuat di taman kota, bisa di tempat instansi pemerintah seperti di panti sosial, di perumahan bupati atau di kantor bupati seperti itu kan, bisa menjadi sarana untuk berolahraga anak muda. Nah, kemudian apa sih keunggulan yang kami tawarkan dari produk kami ini? Sebenarnya ada beberapa keunggulan yang kami punyai. Nah, akan saya sebutkan satu persatu dan akan saya jelaskan juga. Keunggulan yang pertama adalah kami pembuatan ring dan tiang basket ini memiliki standar. Banyak dari teman-teman atau dari pemesan atau pengelola pembuat ring basket ini tidak memiliki standar, membuat asal jadi dan asal memiliki bahannya saja, tetapi tidak memenuhi standar yang ada di lapangan. Nah,
Sedangkan kami tidak, kami sangat mengedepankan standar-standar itu. Jadi kami membuat bukan asal-asalan, tapi dengan standar yang sudah ditetapkan baik itu oleh NBA ataupun oleh FIBA. Nah, kemudian keunggulan yang kedua adalah saat customer memesan, baik itu dari sekolah, dari pribadi maupun dari instansi pemerintahan, mereka bisa mengcustom atau mereka bisa memesan sesuai keinginan yang mereka inginkan, baik itu dari segi warna, dari segi bentuk, dari segi tiang itu ingin portable atau tiang itu ingin tiang tanam seperti itu, dari alat, dari bahannya atau dari apapun mereka bisa memesan itu, baik dari segi finansial maupun dari segi material seperti itu. Nah, kemudian kami pembuatnya adalah kaula muda. Jadi selera kaula muda itu mungkin bisa kita tekankan adalah selera yang cukup baik seperti itu. Jadi untuk dari anak muda untuk anak muda, rasa kaula muda bisa terikat dengan kencang seperti itu jika dibuat dan dikelola oleh anak muda itu sendiri. Yang keempat adalah jaminan mutu. Jadi kami akan memberikan jaminan mutu yang baik. Kami tidak akan memberikan produk-produk yang jelek kepada customer. Kami pasti akan memberikan produk terbaik yang bisa kami lakukan dan bisa kerjakan. Kemudian yang kelima adalah harga yang bersaing dengan pasar. Kami tidak akan memberikan harga-harga yang tinggi dari pasar atau merusak pasaran harga-harga yang lain seperti itu. Jadi kami akan sebisa mungkin memberikan harga yang bersaing dengan pasar. Nah, keunggulan kami yang terakhir, kami juga bukan hanya membuat, tapi kami juga bisa dipanggil untuk memelihara. Nah, apa sih memelihara yang saya maksud? Yang saya maksud adalah jika seperti tadi ada sekolah, tapi untuk membuat ring baru itu biayanya belum cukup seperti itu. Nah, kami juga menyediakan pemerawatan seperti itu, merawat kembali atau memperbaiki tiang basket, ring basket yang telah rusak seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berdasarkan analisis prospek dan keunggulan usaha kami ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan dalam pemaparan saya ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.